Bisa dilakukan, bisa tidak. Maka yang pertama ada diperhatikan ini. Kalau Anda nanti ketemu pasien di ICU itu dengan tulisan 139/72 kok ada kurung. Ini selalu di ICU itu masih ada kurung ini. Kurung buka 126, kurung buka 87. 87 atau 126 ini menunjukkan yang disebut dengan MAP, mean arterial pressure. Kalau ketemu MAP-nya itu antara 70 sampai 110 aman. Walaupun sistolnya tinggi atau diastolnya tinggi, tapi kalau mean arterial pressure-nya itu antara 70 sampai 110 aman untuk kamu treatment. Ini baru dari sisi tensinya ya, karena hemodinamiknya kan banyak kan, itu satu. Lalu ini untuk heart rate-nya, walaupun normal heart rate itu 60 sampai 100, tapi yang tidak aman itu kalau di atas 140. Tapi kalau masih di 110 sebenarnya masih bisa dilakukan intervensi. Nah, kalau di sini SpO2 saturasi oksigen itu sebenarnya normanya kan 95 sampai 100. Tapi nanti yang tidak boleh dilakukan intervensi jika Anda ketemu nanti jika saturasinya ini di bawah atau sama dengan 90. Jadi kalau misalnya masih 93 boleh nggak? Boleh. Walaupun sebenarnya angka normanya kan 95 sampai 100. Jangan malu-malu gitu ya. Kalau ditanya sih berapa angka normanya saturasi oksigen, nggak tahu boleh dosennya boleh. Ayo tanya aja. 95 sampai 100 Bu. Tapi kalau buat itu kalau di atas 90 boleh di. Nah tujuannya apa? Orang-orang dengan kondisi COVID itu kan semuanya turun saturasi oksigennya. Maka tujuan fisioterapi menaikkan saturasi oksigen supaya bisa dalam kondisi yang normal. Bagaimana cara menaikkannya? Maka nanti ada treatmentnya. Kemudian ada nanti ICU itu layar monitornya itu ada yang suhunya muncul, ada yang tidak. Maka tugasmu vital sign di ICU itu jika EKG monitornya ini tidak ada suhunya, tugasmu vital sign hanya satu, mengukur suhu, jangan lupa. Mas, itu pesan saya. Karena kalau di sekarang ini, di modern ini suhu sudah masuk di situ. Ada. Tetapi nanti ada yang mohon maaf ini, Anda masuk di rumah sakit yang di daerah, nanti kemudian masuk di ICU, di situ belum ada suhunya. Maka Anda harus ukur suhunya, harus bawa tes suhunya. Oleh karena itu, saya dulu yang praktek Mbak. Ini kan nomor 2 kan ya, seragam ini. Yang satu saya kasih untuk asesmennya, misalnya untuk termometer, Unio, kemudian ya tergantung stasiunnya apa. Kalau itu saya stasiunnya stasiunnya itu kan di Fasilitas paling tidak minimal termometer. Nah, tensi kan bisa di bangsa ada, walaupun tensi di bangsa juga ada. Tapi lebih baik kalau misalnya Anda punya tas itu, tasnya ya dibawa, itu akan lebih aman. Supaya nggak rebutan dengan mahasiswa yang lain kalau di bangsa. Yang satunya bawa buku dan catatan. Tetapi buku dan catatan tidak boleh digunakan di depan pasien. Jangan sekali-kali kamu menulis di depan pasien. Itu anti. Karena akan menurunkan derajatnya. Pasien jadi nggak percaya walaupun kamu pintar ya. Jadi nggak percaya. Oh, ditulis. Oh, cuma tensi aja 160 ditulis. Tulis itu kalau tidak selesai treatment, ditulis semua ini. Yang di EKG monitor ini sebenarnya ditulis semua kan? Tapi kalau selesai, kan selesai. Baik Ibu, terima kasih. Ini fisioterapi sudah selesai ya Bu. Mohon maaf Bu, apabila tadi saya telah melakukan fisioterapi, kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya mohon izin pamit ya Bu, kalau pasiennya sadar. Mungkin tidak tepat gitu ya. Begitu, kemudian mohon pamit gitu ya. Ya, bukan tapi tidak di depannya pasien kan kalau di ICU itu kan dari kejauhan kan kelihatan. Tapi tidak di depannya pasien. Jangan sekali di depan pasien juga jenuh. Itu dihindari sama sekali. Mau rawat jalan, mau rawat inap, mau di ICU dihindari sama sekali. Selalu ingat itu. Jangan sekali-kali itu anti yang saya lakukan selama ini. Kenapa pasien itu care? Ya kenapa pasien itu percaya pada kita? Sehingga nantinya akan menimbulkan sesuatu apa namanya
kemudian dikatakan dia sesak nafas kalau dia di atas 30 usia dewasa ya. Beda dengan nanti kalau di anak-anak neonatus dan sebagainya kan berbeda. Karena dilihat kembali pada teorinya. Tetapi yang menjadi koridornya adalah critical point-nya ini yang harus Anda perhatikan di hemodinamiknya. Lah, kalau pasien itu menggunakan ventilator, gak usah takut. Ini kata apa ke ya? Saya udah bawa ventilator. Aku ini enggak, aku takut apa-apa aku kan mau bingung. Gak usah, yang pertama kali kalau kamu ketemu pasien dengan kondisi menggunakan ventilator, maka nanti itu PEEP-nya dan Q2-nya yang harus kamu perhatikan. Ini tidak saya teman-teman semua ini saya orientasikan nanti ini yang keterkaitannya di tingkat kesadaran. Cuma saya hanya menggambarkan bahwa pada saat nanti di ventilator itu kan ini harus ini ya aturan dari hatretnya ya, Q2-nya. Jadi kemampuan alat itu, ventilator itu untuk si pasien ini kemampuan inspirasinya berapa persen? Kalau PEP-nya, positif expiratory-nya, ya kemampuan ekspirasinya ya ada berapa? Nah, ini yang harus ditegaskan. Nanti kita praktekkan yang di sini. Maka nanti yang menjadikan perhatian, ini mapnya tadi ya, mapnya ya. Ini. Jadi kalau ini kondisinya adalah maksimal frasa oksigen Q2-nya adalah 44%. Jadi ini kan konsentrasi oksigen yang dihirup oleh pasien. Jadi kalau dia dalam kondisi dia menggunakan apapun. Kalau misalnya di ventilator, maka yang digunakan adalah itu. Itu yang keterkaitannya. Saya hanya ingin menggambarkan di sini untuk yang nanti dia menggunakan di ICU itu. Nah, di alertnya. Mas, ya ininya apa? Punya ibunya dulu. Dipraktekkan apa yang saya bukain ini kita praktekkan bareng. Yang pertama itu nanti kalau variabel penting yang harus dipertimbangkan sebelum memulai mobilisasi dini pada pasien ICU. Jadi kalau heart rate-nya kurang dari 40 atau lebih dari 130. Jadi artinya ini yang kalau ketemu nanti di angka heart rate-nya itu kurang dari 40 atau di atas 30, maka tolong diperhatikan itu satu hal kontraindikasi, artinya tidak perlu dilakukan intervensi mobilisasi dininya. Kemudian tekanan darahnya melihat dari mapnya tadi kurang dari 60 atau di atas 110, saturasi oksigennya tadi sudah sampaikan. Nah ini ventilatory-nya. Jadi dia VO2-nya itu kalau di atas 60%, di atas atau sama dengan 60%, sedangkan PEEP-nya itu di atas atau sama dengan 10 cm H2O, jangan dilakukan. Maka nanti pada saat kok kemudian tiba-tiba dia munculnya di misalnya di awal VO2-nya 30%, oke, aman, bisa lakukan intervensinya, nanti kita praktekkan intervensinya. Nah, pada saat kemudian kok setelah kita lakukan intervensi baru berapa menit naik di atas 60%, berhenti. Kita tunggu 2-3 menit, begitu 2-3 menit dia bisa turun lagi di bawah 60, mulai lagi. Maka nanti kalau kamu diminta oleh CE-nya lakukan treatment di ICU, karena kalau di ICU itu biasanya si mahasiswa itu tetap diminta untuk melakukan intervensi. Cuma pasiennya ICU 4 gitu ya, CE-nya 1, Anda 3 gitu, 3 mahasiswa 1 gitu. Nah, sebelumnya itu diperhatikan dulu ini. Harus diperhatikan dulu yang hemodinamiknya, heart rate-nya, tekanan darahnya, saturasi oksigennya. Kalau dia pakai ventilator, berarti yang diperhatikan ini. Kalau tidak, berarti tidak. Jadi kalau pasien dengan kondisi dia pakai ventilator, itu yang perlu diperhatikan hanya 2 itu. Kalau mau intervensi, nanti yang dilihat adalah di ventilator itu ada tulisannya I banding E, I.2E. Nah, I.2E itu sama dengan 1.21, 1 banding 1, atau 1.22
1.2 artinya 1:2 itu nanti menggambarkan kepada kita fisioterapi di dalam melakukan treatment, melakukan intervensi latihan nafas, pernapasannya. Maka kalau Anda di dalam stase kardiovaskular pulmoner, biasanya kalau melatih pasien tidak disamakan dengan yang neuro ya. Tarik nafas bu, hembus, tarik nafas, hembus, bukan gitu. Jadi tarik nafasnya berapa detik, hembusnya berapa detik. Nah itu berdasarkan kalau di ventilatornya dia I banding E nya itu 2:1, berarti nanti saya melakukannya tarik nafas 2 detik, hembus 1 detik. Tarik nafas 4 detik, hembusnya 2 detik. Kalau 2:1, maka nanti dilihat di ventilator itu dia berapa ininya. Kemudian untuk RR-nya di atas 40 ya, itu yang tidak boleh. Makanya tadi kalau dikatakan sesak nafas, dia 30, di atas 30 kan sudah sesak nafas. Tapi kalau sudah di atas 40 tidak boleh diberikan intervensi. Lalu kalau untuk yang, nah ini, ras itu gini. Tingkat kebersihan seseorang dan tingkat keaktifan. Jadi kalau pasien di ICU itu, jangan kaget loh ya. Nanti kemudian ada yang ini tingkat kebersihannya yang luar biasa. Jam putih, ada yang jam putih itu, jam putih RTT, ada yang jam putih dia pakai tanpa sampah. Itu ya, nggak cuma di sinetron Gitu. juga ya. Kalau sampai tingkat kebersihannya seperti itu, maka itu dikembalikannya sampai dia dalam kondisi cabut itu. atau malah justru pasiennya traumatisan. Jadi artinya gini, Dinakalin. ada Guntur nakal. Untungnya gitu ya. siswa kamu buat tegang, padahal dia sudah sesak nafas, tambah sesak. Pada posisi seperti ini membuat tegang trapesius. Maka pertama kali yang kamu lakukan pada saat kamu mau masuk ke pasien itu, dilihat dulu posisi bantalnya sudah benar atau belum. Baik itu di ICU, baik itu di bangsa, baik itu di poli, di rawat jalan. Anda mempersilakan. Silakan Pak untuk masuk di ruangan kamar nomor 3 ya Pak. Saya pasien poli. Mak minta KTP. Ada sebetulnya tuh. Buat Mohon maaf administrasi. Pak, tapi cara tidurnya salah ya Pak. Saya betulkan mohon maaf supaya Bapak punggungnya nggak sakit. Bapak ini tadi kok sepertinya ada kurang nyaman ya Pak untuk pernapasannya ya Pak. Tidak menyebabkan sesak nafas. Nanti dia malah tambah rasakan dulu. Maka kita betulkan Pak supaya nanti ini tidak ya Pak, tidak tambah ini tidak kurang nyaman kalau saya melihatnya. Makanya ini harus diposisikan dibetulkan, dimana trapesiusnya jangan dibuat tegang. Karena itu kalau misalnya posisi dia tidur terlentang, maka yang membuat dia kondisinya harus dalam kondisi direlaksasikan, maka termasuk juga posisi dari ekstremitas bawah harus kita perhatikan betul. Ya, oke. Jadi agak naik